Layanan prima bertujuan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sehingga mereka tidak hanya merasa puas, tetapi juga menjadi sumber informasi positif bagi produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelanggan dianggap sebagai raja, dan organisasi harus siap memberikan jawaban dan layanan terbaik setiap kali ada keluhan atau permintaan dari mereka. Secara keseluruhan, layanan prima adalah bagian integral dan strategi manajemen humas yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dan semua pihak yang terlibat, serta meningkatkan reputasi dan citra organisasi di mata publik. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep 7A ditambah S. Konsep 7A tambah S adalah pendekatan yang digunakan dalam manajemen layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, aksesibilitas. Layanan harus mudah diakses oleh semua pelanggan, termasuk kemudahan dalam mendapatkan informasi, melakukan transaksi, dan berinteraksi dengan penyedia layanan. Aksesibilitas yang baik memastikan bahwa pelanggan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap tindakan dalam pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi harus memiliki sistem yang jelas untuk menangani keluhan dan memberikan solusi kepada pelanggan. Hal ini dapat menciptakan rasa percaya dan keyakinan di antara pelanggan bahwa mereka akan mendapatkan layanan yang adil dan transparan. Yang ketiga, adaptabilitas. Layanan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan pelanggan yang mungkin berubah seiring waktu. Fleksibilitas dalam layanan sangat penting untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dan memberikan solusi yang relevan. Yang keempat, antisipasi. Organisasi harus mampu mengantisipasi kebutuhan pelanggan sebelum mereka mengungkapkannya. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pelanggan dan proaktif dalam memberikan solusi sehingga pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Yang kelima, afirmasi. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pelanggan atas kesetiaan mereka. Bisa berupa program loyalitas, diskon, atau penghargaan untuk pelanggan setia yang dapat meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang keenam, akomodasi. Menyediakan layanan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan pelanggan, termasuk penyesuaian untuk pelanggan dengan kebutuhan khusus. Akomodasi yang baik menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap semua pelanggan. Yang ketujuh, aspek emosional. Memperhatikan aspek emosional dalam pelayanan, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan menciptakan pengalaman yang positif yang menyentuh emosi mereka dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, sikap. Sikap positif dari karyawan dalam memberikan layanan sangat penting. Karyawan yang ramah, profesional, dan responsif dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan. Sikap ini menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat pelanggan merasa dihargai. Konsep 7A tambah S bertujuan untuk menciptakan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam organisasi. Materi selanjutnya mengenai manfaat dan tujuan layanan prima. Yang pertama, manfaat layanan prima. Manfaat layanan prima terdiri dari yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Layanan prima berfokus pada memberikan pengalaman positif kepada pelanggan yang dapat meningkatkan kepuasan mereka. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Dengan memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan.
Layanan prima dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata pelanggan dan masyarakat. Reputasi yang baik dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar. Yang keempat, meningkatkan retensi pelanggan. Layanan yang baik dapat mengurangi tingkat churn atau pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Pelanggan yang merasa puas dengan layanan cenderung tidak berpindah ke kompetitor lain. Yang kelima, mendorong umpan balik positif. Pelanggan yang puas lebih cenderung memberikan umpan balik positif, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menarik pelanggan baru melalui rekomendasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja keuangan. Dengan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, perusahaan dapat melihat peningkatan dalam penjualan dan profitabilitas. Pelanggan yang loyal seringkali melakukan pembelian berulang. Selanjutnya, tujuan layanan prima. Tujuan layanan prima terdiri dari yang pertama, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Tujuan utama dari layanan prima adalah untuk memberikan pengalaman pelanggan yang melebihi harapan mereka, termasuk semua aspek interaksi pelanggan dengan perusahaan. Yang kedua, menciptakan hubungan jangka panjang. Layanan prima bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan yang baik dapat menghasilkan loyalitas dan kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menetapkan standar layanan yang tinggi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan dalam pelayanan yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya. Yang keempat, mendukung pertumbuhan bisnis. Layanan prima dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan bisnis. Dengan menarik dan mempertahankan pelanggan, perusahaan dapat memperluas pasar dan meningkatkan posisi kompetitifnya. Yang kelima, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Tujuan lain dari layanan prima adalah untuk memenuhi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus berubah. Hal ini mencakup pengembangan produk dan layanan yang relevan. Materi selanjutnya yaitu fungsi layanan prima. Fungsi layanan prima mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada pengalaman pelanggan dan keberhasilan organisasi. Fungsi layanan prima terdiri dari yang pertama, fungsi komunikasi. Layanan prima berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada pelanggan mengenai produk dan layanan. Hal ini mencakup penjelasan tentang fitur, manfaat, dan cara penggunaan produk sehingga pelanggan dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, fungsi ekonomi. Dengan memberikan layanan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Layanan prima juga dapat meningkatkan pendapatan melalui kepuasan pelanggan yang tinggi yang mendorong pembelian berulang. Yang ketiga, fungsi penilaian. Layanan prima memungkinkan pelanggan untuk menilai kualitas pelayanan yang mereka terima. Penilaian ini dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan di masa depan. Jika pelanggan merasa puas, mereka cenderung merekomendasikan layanan tersebut kepada orang lain yang dapat menarik pelanggan baru. Yang keempat, fungsi persaingan. Layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur dalam persaingan pasar. Perusahaan yang menawarkan layanan berkualitas tinggi dapat membedakan diri dari kompetitor. Bahkan, jika produk yang ditawarkan serupa, kualitas layanan seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian pelanggan. Yang kelima, fungsi retensi pelanggan. Dengan memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas,
Perusahaan dapat meningkatkan retensi pelanggan. Pelanggan yang merasa dihargai dan puas dengan layanan yang mereka terima lebih cenderung untuk tetap menggunakan produk atau layanan tersebut dalam jangka panjang. Yang keenam, fungsi peningkatan citra perusahaan. Layanan prima berkontribusi pada citra positif perusahaan di mata publik. Reputasi yang baik dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap merek. Yang ketujuh, fungsi adaptasi. Layanan prima juga berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus berubah. Dengan mendengarkan umpan balik pelanggan dan beradaptasi, perusahaan dapat meningkatkan layanan mereka. Materi selanjutnya yaitu mengenai tolak ukur layanan prima. Tolak ukur layanan prima adalah kriteria atau standar yang digunakan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Tolak ukur layanan prima ini terdiri dari yang pertama, transparansi. Layanan harus terbuka dan mudah diakses oleh pelanggan. Informasi yang disampaikan harus jelas dan tidak membingungkan, sehingga pelanggan dapat memahami dengan baik produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, tanggung jawab. Pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, dan standar operasional yang berlaku, termasuk mencakup komitmen untuk memenuhi janji dan memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketiga, kondisi pelayanan. Pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik dari sumber maupun penerima layanan. Ini berarti bahwa layanan harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, partisipasi. Layanan harus bersifat dua arah, di mana pelanggan dapat berpartisipasi dalam proses layanan. Ini mencakup mendengarkan umpan balik dari pelanggan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan layanan. Yang kelima, kesamaan hak. Layanan harus bersifat adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang agama, ras, golongan, atau situasi sosial. Semua pelanggan harus diperlakukan dengan sama dan mendapatkan hak yang setara dalam menerima pelayanan. Yang keenam, kualitas layanan. Kualitas layanan harus memenuhi standar tertinggi dan konsisten. Pelanggan harus merasa puas setiap kali mereka menggunakan layanan, dan perusahaan harus berubah untuk terus meningkatkan kualitas tersebut. Yang ketujuh, kemudahan akses. Layanan harus mudah diakses oleh semua pelanggan. Ini mencakup kemudahan dalam mendapatkan informasi, melakukan transaksi, dan mendapatkan bantuan ketika diperlukan. Yang terakhir, kecepatan dan efisiensi. Layanan harus diberikan dengan cepat dan efisien, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini mencakup waktu respon yang cepat terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan. Baiklah, sekianlah penyampaian materi mengenai layanan prima dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan maupun kesalahan dalam penyampaian kata-kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang layanan prima. Yang pertama yaitu konsep layanan prima dalam konteks manajemen humas. Layanan prima dalam konteks manajemen humas merujuk pada upaya yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, klien, dan pihak internal. Layanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga fokus pada pencapaian kepuasan pelanggan yang tinggi melalui pelayanan yang konsisten, transparan, dan berkualitas tinggi.